Selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan. Selamat malam. Saya di sini akan menjelaskan bab 1 tentang harmonisasi hak dan kewajiban hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu harmonisasi. Harmonisasi adalah keselarasan dan kemudian perspektif adalah sudut pandang. Jadi bisa kita simpulkan dari judul ini, harmonisasi atau keselarasan hak dan kewajiban hak asasi manusia dalam sudut pandang Pancasila. Kita akan mengambil contoh hak anak dari dalam rumah, sekolah maupun masyarakat. Hak anak dalam rumah yaitu yang pertama mendapatkan kasih sayang, kemudian mendapatkan kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian hak anak di sekolah adalah bisa memakai fasilitas sekolah seperti fasilitas olahraga. Kemudian hak yang kedua di sekolah diperlakukan secara adil. Contohnya itu seperti ketika dua murid melakukan kesalahan, mereka harus sama-sama dihukum. Tidak boleh ada yang dibela karena ada dekat dengan guru tersebut. Kemudian hak anak di masyarakat adalah mendapatkan tempat tinggal yang layak. Contohnya itu seperti tempat tinggal yang nyaman, damai, dan bersih. Kemudian kita lanjut ke kewajiban anak di dalam rumah, sekolah maupun masyarakat. Kewajiban anak dalam rumah yang pertama adalah menghormati orang tua atau menyayangi anggota keluarga. Contohnya harus saling membantu, memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga. Kemudian ada di kewajiban anak di sekolah yaitu yang pertama membayar uang SPP, kemudian mematuhi peraturan sekolah seperti tidak boleh memakai sepatu ke dalam kelas. Yang ketiga ada anak di dalam masyarakat seperti saling menghargai atau memberikan toleransi antar sara. Yang kedua ada menjaga kebersihan lingkungan masyarakat. Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk hidup atau makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya. Kemudian di sini ada dijelaskan oleh Jan Matterson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengartikan HAM sebagai hak asasi yang melekat dalam diri manusia dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. HAM mengandung dua makna. Yang pertama itu HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak dia dilahirkan ke dunia. Yang kedua ada HAM merupakan instrumen atau alat musik yang menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Hak asasi manusia juga memiliki ciri-ciri khusus seperti hakiki, yang kedua ada universal, yang ketiga ada tidak bisa dicabut, yang keempat tidak bisa dibagi. Kemudian kita lanjut ke substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Apa itu substansi? Substansi adalah inti atau pokok. Jadi bisa kita simpulkan inti hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia adalah bersifat universal. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Pertama kita bahas tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan kelima sila Pancasila. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Kemudian yang kedua adalah hak dan kewajiban asasi manusia dalam instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Kemudian lanjut ke nomor 3, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Apa itu praksis? Nilai praksis adalah realisasi dan nilai-nilai dasar dan instrumental dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian kita masuk ke C, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor-faktor berikutnya. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal adalah yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. Di antaranya sebagai berikut. Pertama itu ada sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Yang kedua itu ada rendahnya kesadaran HAM. Yang ketiga itu ada sikap tidak toleran. Kemudian yang B, faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Dan yang ketiga, penyalahan teknologi. Dan keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Contoh dari penyalahgunaan kekuasaan itu adalah seperti bos atau CEO yang tidak memanusiakan pekerjanya atau karyawannya, seperti gajinya dipotong tanpa sebab, kemudian diberlakukan tidak baik di dalam kantor. Kemudian kita lanjut ke bagian D, yaitu upaya penegakan hak asasi manusia. Upaya penegakan pemerintah dalam menegakkan HAM, yaitu yang pertama adalah pembentukan Komnas HAM. Komnas HAM dibentuk pada 7 Juni 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Baru yang kedua, upaya pemerintah dalam menegakkan HAM, yaitu pembentukan instrumen HAM. Yang ketiga ada pembentukan pengadilan HAM. Yang pertama itu dalam bentuk penegakan, yang kedua itu dalam bentuk harmonisasi. Sekian dari penjelasan materi saya di bab 1. Selamat malam. Terima kasih.